Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Bunda yang soleh soleha. Selamat pagi, salam sehat, salam sukses untuk kita semua. Baiklah Nanda, sebelum kita mulai memasuki pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Nah, pada kali ini kita akan masuk materi rendah hati, hemat, dan jujur. Nah, apakah Ananda Bunda di sini sudah memiliki ketiga sifat ini? Nah, apakah Ananda sudah tahu apa yang dimaksud dengan sikap rendah hati, kemudian hemat, dan jujur itu tadi? Nah, jika belum, ayo kita simak pembelajarannya ya. Yang pertama yaitu rendah hati. Nah, sikap rendah hati seperti memberi, berbagi. Nah, sikap rendah hati itu disebut juga dengan tawadu. Nah, sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Nah, merasa bahwa tidak sepantasnya kalau kelebihan yang dimiliki itu dibangga-banggakan. Nah, lawannya itu yaitu sombong. Nah, Allah melarang keras kita untuk sombong. Nah, jadi kita tidak boleh menjadi orang yang sombong. Kita harus selalu memiliki sikap rendah hati atau tawadu. Seperti itu ya Ananda ya. Nah, contoh perilaku rendah hati itu seperti mengucapkan salam, menyapa orang lain dengan sopan, memberi senyuman pada orang lain, tidak sombong atas kelebihan yang kita miliki, dan bersikap santun. Nah, ini sudah kita pelajari sebelumnya ya Ananda ya. Nah, sangat banyak sekali contoh dari perilaku rendah hati ini. Nah, jadi intinya kita itu tidak boleh menjadi orang yang sombong. Kemudian sifat yang kedua yaitu hemat. Nah, siapa di sini Ananda Bunda yang selalu memiliki sikap hemat? Nah, sikap hemat itu artinya membelanjakan harta dengan cermat, tidak berlebih-lebihan namun tidak pula bakhil atau kikir. Jadi cermat dalam hal ini berarti bersikap berhati-hati dan penuh dengan perhitungan. Nah, lawan katanya apa? Boros. Nah, jadi ada tuh hemat pangkal kaya dan boros pangkal miskin. Jadi sebaiknya kita membelanjakan harta kita itu dengan sesuatu yang penting-penting saja yang memang kita butuhkan. Nah, jika misalnya kemudian kita juga harus rajin menabung. Nah, itu menabung ini untuk masa depan kita ya Ananda ya. Nah, di sini dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. Nah, ini dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 26 dan 27. Nah, jadi kita tidak boleh boros. Oke? Nah, kemudian sikap hemat ini atau sikap sederhana ini, kita itu mengandalkan diri sendiri untuk mencukupkan kebutuhan kita sendiri, sehingga kita itu tidak boros dan tidak kikir pula. Nah, hidup hemat itu sifat yang baik yang harus kita wariskan dalam akhlak Islam yang sangat baik diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apabila kita membelanjakan harta kita secara tidak berlebih-lebihan, melakukan penghematan pengeluaran dan menabung untuk masa-masa yang sulit. Nah, hemat itu merupakan pondasi dari segala macam keberhasilan hidup. Nah, kemudian ada beberapa cara agar kita dapat menggapai hidup sederhana, hemat, dan menabung, yaitu menabung, hidup apa adanya, dan bersedekah. Nah, ini kita insya Allah akan sukses dunia akhirat. Jadilah orang yang dermawan tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana tetapi jangan menjadi orang yang kikir. Oke? Selanjutnya yaitu jujur. Nah, jujur merupakan akhlak yang sangat mulia. Nah, ini juga disebut sebagai perilaku terpuji sebab mendatangkan kebaikan yang satu dan yang lain. Nah, itu dia sikap jujur, memberitahukan atau menuturkan sesuatu dengan sebenarnya. Nah, lawan katanya yaitu dusta atau berbohong. Nah, ini dia sikap atau sifat seseorang yang menyatakan sesuatu dengan sesungguhnya dan apa adanya, tidak menambah atau tidak mengurang. Nah, jujur dalam arti sempit itu sesuai ucapan lisannya dengan kenyataannya, dengan perbuatannya. Nah, itu dia dinamakan dengan sifat jujur atau sesuai antara lahir dan batinnya.
Maka orang yang jujur itu bersama dengan Allah dan bersama dengan manusia sesuai dengan lahir dan batinnya. Nah, orang munafik atau orang yang berbohong itu tidak termasuk. Nah, jujur itu kita harus selaras antara niat kita, kehendak kita, kemudian jujur dalam ucapan dan jujur dalam perbuatan kita. Nah, itu harus selaras ketiganya ya, jujur itu ya Ananda ya. Nah, agar kita selamat di dunia maupun di akhirat. Nah, itu dia penting sekali kita itu harus mempunyai sifat jujur. Nah, seperti itu. Seimbang antara lahir dan batin, seimbang antara ucapan dan perbuatan. Nah, seperti itu ya Nanda ya, sifat jujur itu. Kemudian, orang yang suka berkata jujur itu mendapat 3 perkara, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Nah, ini yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, kita harus senang ya menjadi orang yang jujur agar kita mendapatkan ketiga hal tersebut. Kemudian contoh sifat jujur dalam sekolah bagaimana? Nah, saat ujian kita tidak boleh mencontek, kita harus jujur dalam mengerjakan soalnya, percaya pada kemampuan diri kita sendiri. Apapun hasilnya kita harus apapun hasil yang kita berikan kita harus bangga, seperti itu ya Nanda ya. Nah, kemudian ada hikmah berperilaku jujur. Nah, dapat membuat orang lain bahagia, kemudian membuat hati menjadi tentram. Kemudian jika kita bersifat jujur itu orang lain akan senantiasa percaya kepada kita. Sifat jujur ini merupakan sifat yang terpuji yang sangat disukai oleh Allah, kemudian mendapat pahala. Kemudian tercipta kerukunan antar sesama, mempererat tali persaudaraan kita. Ya, sangat banyak sekali hikmah dari perilaku jujur tersebut. Nah, yakinlah kalau misalnya kita bersifat jujur itu, nah itu akan menghantarkan kita ke surga. Nah, kemudian sangat disukai oleh manusia. Nah, manusia itu pun akan percaya kepada kita. Jadi sangat penting sekali kita harus berperilaku jujur. Baiklah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Selalu semangat Anda Bunda. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.